Nah, bagaimana puasa Naomi hari ini? Semoga tetap semangat ya nak, dan tetap semangat belajarnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, kemarin kita udah belajar tentang statistik. Sekarang kita belajar tentang mengurutkan dan membaca data di buku Naomi itu di halaman 142. Nah, sebelum kita mengurutkan atau membaca data, minggu lalu atau kemarin kita sudah pernah bahas mengenai statistik. Karena masih ingat karena statistik itu apa? Ya, statistik adalah bagaimana mengolah, menyajikan, dan mencari dan mengukur sebuah data. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya tentang mengurutkan dan membaca data. Seperti apa mengurutkan dan membaca data? Simak video Umi ya nak. Nah, tapi sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya nak, agar apa yang disampaikan langsung bisa dipahami. Oke Naomi? Oke Naomi, kita masuk ke pembelajaran berikutnya tentang mengurutkan data. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengumpulan data. Sekarang kita belajar tentang mengurutkan data yang di buku Naomi di halaman 142. Nah, apa yang dimaksud dengan mengurutkan data? Ya, mengurutkan data dapat diartikan sebagai membuat data menjadi lebih teratur dan bisa dimulai mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, apa sih tujuan dari mengurutkan data? Nah, tujuan mengurutkan data ini supaya kita lebih mudah dalam membaca sebuah data, dalam membandingkan sebuah data, serta dapat mudah mengolah data. Nah, itu tujuan dari mengurutkan data. Oke, di sini ada contoh sebuah data ya nak, data hasil ulangan matematika kelas 5. Nah, di sini ada yang nilainya 8, ada yang 6, ada yang 7, nah itu dan sebagainya. Nah, sekarang kita mengurutkan data ini dari data yang paling terkecil. Nah, bisa Naomi lihat dari contoh tersebut itu ada beberapa data yang nilainya pun ada yang sama ya nak. Nah, di sini Umi urutkan dari yang terkecil. Nah, dari data tersebut angka yang paling kecil itu adalah angka 5. Nah, angka 5 ya nak, kita hitung ada berapa kali angka 5. Nah, angka 5 walaupun dia ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 5 kali, itu tetap dituliskan di dalam, tetap ikut dalam urutannya ya nak. Jadi contoh di sini, kalau dia yang bernilai 5 itu ada 2 angka, maka dia harus dituliskan dua-duanya seperti ini. 5-nya ada 2 kali, maka ditulis 5. Kemudian 6-nya ada 5 kali, terus ditulis 6. Nah, dan begitu pun seterusnya. Nah, dari data yang kita urutkan tadi, kita bisa langsung buat atau kita bisa langsung baca ya nak. Jadi seperti ini cara bacanya. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai 5. Nah, itu karena angka 5-nya diulang sebanyak 2 kali atau dia 2 kali nilai 5, maka banyak siswa yang dapat nilai 5 itu ada 2 orang. Nah, terus banyak siswa yang dapat nilai 6 itu ada, nah, Nabi bisa lihat sendiri itu ada 5 orang. Nah, begitupun seterusnya, ada siswa yang mendapat nilai 7 ada 4 orang, mendapat nilai 8 ada 1 orang, mendapat nilai 9 ada 3 orang, dan mendapat nilai 10 ada 2 orang. Nah, jadi kalau kita mengurutkan data tersebut, kita langsung bisa langsung membaca data seperti itu ya nak. Jadi itulah tadi tujuan pembuatan sebuah data atau mengurutkan sebuah data. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ya nak, yaitu membaca data. Nah, membaca data itu bisa dia dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, seperti contohnya ini ada data berat badan siswa kelas 5. Nah, ini data yang Anak Umi kumpulkan seperti kemarin ya nak. Nah, cara membaca datanya, Anak Umi harus mengurutkan data terlebih dahulu. Boleh mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Nah, jadi kalau Anak Umi sudah mengurutkan data tersebut, Anak Umi bisa langsung buat tabel seperti contoh yang Umi buat seperti ini ya nak. Nah, jadi tadi berat badan yang 36 kilo itu ada 3 orang. Nah, gitu pun seterusnya. Oke, yang kedua ada diagram batang. Bagaimana membaca data kalau dia datanya dalam bentuk diagram batang ya nak. Nah, jadi Anak Umi, diagram batang itu merupakan gambar batang yang digunakan untuk memudahkan membaca data. Seperti contoh ini di bawah. Diagram batang berikut merupakan tabungan Udin selama 6 bulan. Nah, dia tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Nah, yang ke atas ya nak, itu menunjukkan banyaknya data, sedangkan sumbu yang di bawah menunjukkan macam data. Ini kan ada Januari, Februari, April, Maret, dan seterusnya. Nah, sekarang kita membaca data tersebut. Nah, Nabi bisa lihat tabungan Udin di bulan Januari 2019 itu, tengok nak graf batangnya mengarah kemana? Dia ke arah 30.000. Makanya di bulan Januari Udin menabung sebanyak 30.000. Sedangkan di bulan Februari, misalnya Naomi lihat diagram batangnya itu sampai ke angka 40. Nah, dia berarti menabung sebanyak 40.000. Sedangkan di bulan Maret, nah itu dia di tengah-tengah antara 30 sampai
40, maka itu kita buat jadi 35.000. Nah, dan begitupun seterusnya cara membaca data dalam bentuk diagram batang. Oke, Naomi, bagaimana Naomi? Naomi sudah paham kan bagaimana tentang mengurutkan data serta membaca data. Nah, di sini Umi ada buat beberapa tugas. Nah, ini tadi tolong dikerjakan di buku Naomi ya, Nak. Nah, ini Naomi suruh membaca data, ya kan? Nah, Naomi bisa lihat dari tabel di atasnya, banyak siswa yang senang sepak bola, ada berapa banyak, nah, gitu ya, Nak. Nah, ini tugas yang pertama. Nah, untuk tugas yang kedua, Naomi diminta urutkan data tersebut dari yang terkecil, kemudian buat tabel seperti contoh yang Umi buat tadi, seberapa banyak sepeda motor, dan seterusnya. Nah, Naomi sudah paham kan ya? Oke, sekian dari pembelajaran Umi hari ini. Tugas Naomi adalah mengerjakan tugas pos 1 dan tugas 2. Materi yang Umi jelaskan di awal itu tidak perlu dicatat ya, Nak. Jadi Naomi tidak perlu mencatat, hanya kerjakan latihan sesuai dengan penjelasan yang Umi berikan. Oke, Naomi, paham kan dengan penjelasan Umi? Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke Umi ya, Nak. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang Umi sampaikan langsung bisa dipahami. Oke, Naomi, kita lanjut lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Naomi.